Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Felis Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan listrik negara, yang dimana untuk memenuhi tugas UAS ekonomi mikro kali ini. Sebelumnya, yang akan saya bahas tentang programnya yaitu perusahaan listrik negara. Kita masuk. Perusahaan listrik negara atau yang kita kenal dengan PLN ini salah satu perusahaan yang masuk dalam pasar monopoli. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya ada produsen yang bisa menentukan harga produknya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa pasar sendiri ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sedangkan pasar monopoli ini salah satu pasar yang masuk dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli, faktor seperti lisensi pemerintahan, kepemilikan sumber daya, hak cipta, dan paten, hingga biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Karakteristik yang terkait dengan pasar monopoli adalah menjadikan penjual tunggal sebagai pengendali pasar sekaligus sebagai penentu harga. Jadi salah satu ciri pasar monopoli, kenapa dinamakan pasar monopoli? Karena dia satu-satunya yang mempunyai barang tersebut. Jadi perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Kenapa PLN atau perusahaan listrik negara itu masuk ke pasar monopoli? Soalnya sampai saat ini belum ada produk lain yang bisa menggantikan listrik. Jadi PLN ini adalah perusahaan satu-satunya yang memproduksi atau menghasilkan arus listrik. Selanjutnya yaitu ini ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Jadi pasar pasar monopoli ini ciri-cirinya nomor satu, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang kedua, industri satu perusahaan. Satu-satunya perusahaan industri yang bergerak di bidang listrik. Yang ketiga, promosi iklan yang dibutuhkan. Jadi, karena perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang listrik, jadi dia tidak butuh yang namanya iklan yang berlebihan. Karena cuma dia satu-satunya yang bisa menghasilkan listrik. Yang keempat, perusahaan lain sulit masuk ke industri ini. Nah, salah satu kelemahan pasar monopoli ini, itu tadi tidak ada produk lain atau industri lain yang bisa masuk ke ruang lingkupnya pasar monopoli. Misalnya kayak listrik. Sampai saat ini, yang bergerak di bidang listrik atau PLN yaitu langsung diambil alih sama PLN. Tidak ada energi lain yang bisa menggantikan listrik untuk saat ini. Jadi dia satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Nah, ini ada jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama ada monopoli alami atau natural. Yang kedua ada monopoli legal berdasarkan hukum. Yang ketiga monopoli lokal regional. Nah, PLN ini masuk ke dalam monopoli legal berdasarkan hukum. Makanya PLN ini sekarang sudah masuk di dalam negara, diatur oleh negara, jadi legal. Semuanya ada undang-undangnya di dalam negara. Makanya dia termasuk BUMN. Selanjutnya kita akan membahas tentang PLN, Perusahaan Listrik Negara. PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi kelistrikan, merupakan tulang punggung penyediaan energi
nasional. PT PLN Persero menetapkan sejumlah strategi bagi keberlanjutan penyediaan dan transisi sumber energi baru. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarahnya PLN, sejarahnya listrik. Pada akhir abad ke-19, perusahaan gula dan teh milik penjajah Belanda menginisiasi pendirian pembangkit listrik. Jadi dulu awal mulanya ada PLN ini atau perusahaan listrik negara ini, awalnya dia itu bukan perusahaan listrik, tapi perusahaan gula dan teh milik penjajah Belanda. Jadi dulu yang awal mula mendirikan yang namanya listrik itu penjajah Belanda, awal Belanda. Terus, waktu tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno menerbitkan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945 untuk membantu jawatan listrik dan gas. Baru ketika Indonesia merdeka, perusahaan miliknya Belanda ini diambil alih oleh Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno waktu itu menamakannya sebagai jawatan listrik dan gas. Jawatan itu kayak aliran-aliran listrik dan gas. Selanjutnya, sejarahnya PT Perusahaan Listrik Negara. Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah namanya menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara atau BPU PLN. Kehadiran BPU PLN difokuskan pada bidang listrik, gas, dan kokas. Jadi bukan cuma listrik saja pada tahun 1961. Kemudian baru pada 1 Januari 1965, PPU PLN ini dipecah. Hasil dari pemecahan tersebut adalah peresmian dua perusahaan berbeda, yaitu PLN sebagai pengelola tenaga listrik dan perusahaan gas negara sebagai pengelola gas. Jadi lahirnya PLN di Indonesia ini diperingati pada tanggal 1 Januari 1965. Karena sebelumnya dia namanya bukan PLN, tapi BPU PLN. Jadi dulunya menjadi satu semua, antara ada gas, kokas, batu bara, dan lain-lain itu menjadi satu. Baru ketika tahun 1965 itu baru berdiri sendiri menjadi PLN. Nah, seiring berjalannya waktu, PLN itu tadinya kan milik pemerintah, belum merupakan Persero. Terus lama-kelamaan menjadi Persero dan diangkat menjadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Gitu. Terus ini ada sektor usaha PLN, ada penyediaan tenaga listrik, ada penunjang tenaga listrik, dan jasa operasional. Penyediaan tenaga listrik itu ada pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Ada perencanaan dan lain-lain. Terus yang kedua ada penunjang tenaga listrik, yang ketiga ada jasa operasional. Jadi di sini yang saya bahas yaitu tentang PLN, perusahaan listrik negara, yang mana dia bergerak di pasar monopoli yang legal secara hukum di Indonesia. Dikatakan monopoli karena sampai saat ini PLN ini adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Jadi biaya listrik dan lain-lain dia tidak akan terpengaruh oleh pesaing-pesaing yang lain karena dia tidak punya pesaingnya. Meskipun dia punya anak perusahaan, tapi tetap yang menentukan harga dan lain-lain adalah perusahaan itu sendiri dan juga pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.